kita harus upload. Silakan ganti Pak saya. Siapa gantinya? Iya saya Pak. Berikutnya Pak. Maju Maju aja begini. Iya. Ya, aku presiden. Izin menyiapkan. Dalam folder libur tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar ibu, anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu, baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir nantinya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari dilihat dulu tetangga di sebelahnya, Nak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sambil Ibu cek di apa ya, Nak? Di daftar hadir ya, Hadir Nak. semuanya, Bu. Hadir semuanya, Santi. Iya, Sri. Iya, Bu. Lihat lagi. Sudah dilihat dengan teliti, Nak. Sudah, Bu. Hadir semua kawan, Bu. Alhamdulillah. Ibu cek dulu ya di Kursi daftar sudah hadirnya. diisi penuh semuanya nih, Bu. Nah, ada kursi yang kosong nih, Bu. Ya, alhamdulillah semangat anak-anak ibu bagus ya calon orang-orang yang sukses. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo bantu ibu ya kita kumpulkan pahala dulu dengan berdoa. Ketua kelas, ayo bantu ibu. Yosef, Ya, Bu. terima kasih. Bersyukur mulai. Berdoa, ya, Berdoa, Yosef lupa terus, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan kita berdoa pembelajaran kita lancar dan ilmu yang kita dapat itu berkah ya Nak ya. Nah, jangan lupa apa gunanya kita berdoa? Siapa yang tahu? Apa gunanya kita berdoa, Nak? Minta, Bu. Coba Yusna. Supaya Allah sayang sama kita, Bu. Bagus sekali supaya Allah sayang kepada kita. Ada lagi yang lain yang bisa menjawab? Ya, Bu. Siapa tuh? Santi, coba Santi. Saya, Bu. dalam berdoa kita meminta, Bu. Oh iya, bagus sekali. Jadi dalam berdoa kita meminta supaya Allah sayang, Tuhan sayang kepada kita. Nah, begitu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur, Tuhan akan sayang kepada kita. Nah, begitu ya, Nak ya. Nah, Ya, Ibu Bu. punya tampilan Ibu lihatkan dulu ya, Nak ya. Tunggu sebentar ya. Apa sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah kan, Nak? Sudah. Bu. Ya, alhamdulillah. Sudah ya? Saya, Bu. Oh iya, mirip ya. Iya. Bagus. Tidak apa-apa. Kita lihat lagi ya, ternyata ada yang mirip dengan gambar yang sudah Ibu buat ya. Mirip Ibu. Mirip Ibu. Iya. Nah, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, yuk kita tingkatkan semangat nasionalisme kita dengan menyanyi. Ibu punya rekamannya ya, Nak ya. Yuk kita menyanyi lagu Hari Merdeka, maaf ya. Ayo bernyanyi dengan semangat ya, Nak. Ikuti lagu Iya, ini. Bu. Ya, Bu. Dengar musiknya, Bu. 11 Agustus tahun 45.
Itulah hari kemerdekaan kita. Ayo kita Hari merdeka dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, Sekali merdeka tetap merdeka. Rakyat lagi dikandung badan. Tak tetap setia, tetap yang mempertahankan Indonesia. Alhamdulillah anak ibu sudah bersemangat ya. Nah, siapa yang tahu apa isi lagu itu tadi, Nak? Hari Merdeka. Saya, Bu. Siapa yang bisa tunjuk tangan ya, Nak ya? Coba Saya, Santi. Bu. Coba, Santi. Indonesia telah merdeka, Bu. Oh ya, bagus. Dewi, kalau Dewi apa isi lagunya, Nak? 17 Agustus Hari Merdeka, Bu. 17 Agustus Hari Merdeka. Wah, bagus-bagus semua ya anak ibu. Nah, sekarang kita lanjut lagi pembelajaran kita. Nih buku yang kita pakai, Benda di Sekitarku, tema 3 ya, Nak. Nah, temanya, subtemanya aneka benda di sekitarku. Untuk tujuan pembelajarannya, maaf ya, Ibu. Terlewat mengklik. Tujuan pembelajarannya nanti setelah belajar ini anak ibu menemukan yang pertama menemukan informasi tentang benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang terbuat dari kayu dengan benar. Kemudian anak ibu merumuskan proses pembuatan benda-benda dari kayu dengan benar. Selanjutnya anak ibu menyajikan informasi secara lisan, maaf ini secara lisan ya, Nak. Ke depan kelas nanti jika secara lisan tentang benda-benda yang ada dari kayu yang ada di kehidupan kita. Kemudian selanjutnya anak ibu akan menganalisis pentingnya musyawarah. Selanjutnya nanti anak ibu juga menyimpulkan arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan musyawarah. Dan yang terakhir kegiatan kita menceritakan pengalaman dalam melakukan musyawarah dengan tepat. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik ya, Nak. Nah, kita lanjut lagi ini ya, Nak. Kesepakatan belajar kita ini untuk seperti biasa ya, jika ingin menyampaikan pendapat, silakan anak ibu tunjuk tangan tanpa suara. Setelah ibu tunjuk, nanti anak ibu baru berbicara ya, Nak. Setuju kan, Nak? Kalau setuju, acungkan jempolnya, Nak. Setuju, acungkan jempolnya. Bagus. Nah, sekarang coba lihat benda yang ibu bawa, Nak. Nih, ada benda apa ini, Nak? Pensil, Bu. Pensil. Ini, Nak. Pentong. Apa Yusna? Coba tunjuk tangan. Tadi kesepakatan kita bagaimana? Tunjuk tangan. Apa ini, Nak? Sandu. Oh, sandu. Iya. Ini bahasa Minangnya sandu ya. Nah, sendok ya. Jadi ini dari apa dibuatnya ini? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Saya, Bu. Tadi kesepakatannya bagaimana? Tunjuk tangan tanpa suara ya, Nak? Tidak bersuara ya, Nak? Diam aja, Bu. Tunjuk tangan tanpa suara ya, Nak ya. Nah, coba siapa nih? Coba Yusna. Dari apa dibuat benda ini, Nak? Dari saya, Bu. Dari saya, kata Yusna. Saya itu bahasa Indonesianya apa, Nak? Tempurung kelapa, Bu. Ah, tempurung kelapa, bagus sekali. Nah, ini dari saya. Bagian tangkainya ini, Nak. Coba Kayu, Yusna Bu. perhatikan. Bu, Bu. Dari kayu, Bu. Oh, dari kayu, bagus sekali. Yang ingin membantu nanti Ibu tunjuk ya, Nak ya. Nah, kemudian tadi ini. Siapa yang bisa ini dibuat dari apa ini? Kayu, Bu. Saya, Bu. Ayo tunjuk tangan, Nak sayang. Kayu, Bu. Nah, coba air mata. Kayu, Bu. Dari kayu. Nah, jadi benda-benda KB ini ini. dari kayu semuanya ya, Nak. Bagian mana yang diambil dari kayu ini, Nak, untuk dapatkan benda ini? Coba siapa yang tahu tunjuk tangan lagi? Ayo, semuanya pasti bisa. Bu. Ayo, coba air mata. Dari bagian kayu yang mana yang diambil ini, Nak? Batangnya, Bu. Oh, batangnya. Kalau pendapat yang lain ada tidak? Dari mana diambil ini? Bagus, air mata.
Siapa Sama, lagi, Bu, Nak? batangnya, Bu. Oh, sama batangnya ya, Siska. Bagus Saya, sekali. Bu. Jadi, diambil batangnya. Iya, Bu. Iya, Itu dari benar. ranting, Bu. Ranting kayu itu, Bu. Oh, dari ranting, kata Sri. Bagus, Sri. Dari ranting juga bisa dibuat ini ya. Karena ini kecil bagiannya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yuk kita lihat gambar yang sebelah Ibu buat ini. Nah, ada beberapa benda dari kayu. Yang terbuat dari kayu. Ini ada rak, ada kursi, pensil, meja, kursi lagi, dan rak. Nah, Ibu, ya. di rumah saya rak sepatu ini dari plastik, Bu. Oh iya, tidak apa-apa, Nak. Kadang dibuatnya ada yang dibuat dari kayu, ada juga yang dari plastik. Nanti kita akan belajar ya, Nak. Tapi hari ini khusus yang dari kayu saja. Setelah bahasan ini, kita akan mempelajari benda-benda dari plastik. Bagus, anak Ibu. Ya, Bu. Nah, sekarang lihat ini ya, tampilan yang ini. Nah, benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Bahan pembentuknya kita akan pelajari yang sekarang khusus dari bahan pembentuk yang terbuat dari kayu. Nah, tadi sudah disebutkan pensil terbuat dari kayu. Nah, di sekitar kita banyak. Tadi sudah ada gambarnya ya, Nak ya. Sudah ada gambarnya bahwa banyak benda-benda yang terbuat dari kayu. Contohnya tadi ada kursi, ada apa lagi tadi? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Meja, Siapa yang lemari. masih ingat? Oh, ya, coba Sri. Meja tadi, Bu. Lemari. Iya, masih ingat Sri ya. Setelah itu, Meja dan lemari, rak bagus sepatu, sekali. Bu. Oh, rak sepatu, iya, bagus sekali. Jadi banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kayu itu, Nak. Nah, kayu adalah bagian dari pohon. Nah, sekarang kita akan lihat, Nak, bagaimana kita mengambil bagian kayunya untuk dijadikan benda-benda. Untuk memperoleh kayu, bagaimana caranya? Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membaca? Ayo tunjuk tangan, Nak. Siapa, Nak? Dewi? Ya, Bu. Dewi, keluarkan suaranya, Wi. Ya, Bu. Yang lain menyimak ya, Nak. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengergajian. Bagus, Dewi sudah lancar membacanya ya. Penggergajian. Supaya lancar, lebih lancar lagi, rajin-rajin belajar membaca ya, Nak. Rajin-rajin Iya, belajar Bu. membaca. Kemudian, jadi kita lanjut lagi ya. Siapa lagi yang bisa membaca? Membantu Ibu? Siapa yang lain, Nak? Coba Santi. Yang lebih dulu tunjuk tangan. Ya, Bu. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Sudah, Bu. Terima kasih Santi. Terima kasih sudah membaca dengan lancar ya. Nah, itu proses untuk mendapatkan kayu untuk kita jadikan benda-benda, Nak. Sekarang, mengapa bahan dasar kayu itu digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat benda?
Karena dia punya keunggulan, Nak. Salah satunya mudah dibentuk. Contohnya, tadi itu kayu jati bisa kemudian juga tahan lama seperti kayu jati ya, Nak ya. Bisa ratusan tahun. Kemudian juga kayu jati itu bagus untuk dijadikan bahan membuat benda-benda. Jadi karena mudah dibentuk dan karena bisa tahan lama, makanya benda kayu digunakan sebagai bahan pembuat benda. Nah, sekarang yuk kita bertepuk dulu ya, Nak. Tepuk semangat. Ikuti Bu ya. Iya, Bu. Ya. Tepuk semangat. Se. Ma. Semangat. Semangat. Sudah semangat, Nak? Nah, Bu. sekarang lihat lagi ya tampilan video yang sudah Ibu siapkan. Ini suaranya agak kecil, maaf ya, Nak. Tolong disimak dengan baik ya. Ya, Bu. Bentar, maaf. Kalau ayam cek babi. Ada masalah nih. Dengar suaranya Pak, saya yang rusak laptop saya nih. Tidak dengar Pak suaranya. Mana dia? Bu Nining suaranya nggak kedengaran. Oh, ini kok mulutnya tidak nampak gitu. Gimana cara melihatnya? Bisa ditekurkan saja banyak.
Coba semuanya kalau enggak full wajahnya nampak di layar, di fullkan itu. Layar laptopnya. Ya, Pak. Kalau laptopnya digoyang-goyang itu layarnya. Nah, itu tadi tampilan tentang materi musyawarah ya, Nak. Nah, sekarang Ibu, tentu anak Ibu bertanya ya, banyak hal yang ingin ditanyakan. Mari kita berdiskusi, Nak. Nah, silakan anak Ibu duduk dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan seperti yang kemarin ya, Nak. Ya, Bu. Ya. Bu. Ya, Bu. Coba dicari teman-temannya apa sudah lengkap untuk peserta kelompoknya, Nak. Sudah, Bu. Nah, Bu. sekarang dibagikan dulu LKPD-nya ya, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah dapat semuanya, Nak? Sudah, Bu. Nah, sekarang silahkan anak Ibu mengerjakan tugasnya di dalam kelompok. Ibu tunggu ya, Nak ya. Iya, Bu. Bu. Bagus. Sudah, Jangan ya, kelompok 1 sudah bagus hasil diskusinya. Sudah bekerja sama ya. Sudah, Coba Bu. lihat yang kelompok 2. Wah, sudah. Kelompok berapa itu, Nak? Ya, Bu. Kelompok Kelompok berapa, 2, Santi? Bu. Wah, kelompok 2 Kelompok sudah 2. selesai. Bagus, 2 jempol untuk kelompok 2. Coba Ibu lihat kelompok 1. Waduh, masih hampir selesai ya. Kelompok 3. Ya, Bu. Wah, Sudah, Ibu belum. udah selesai juga. Bagus, 2 jempol untuk kelompok 3. Kelompok 4 bagaimana? Coba Ibu lihat dulu yang kelompok 4. Belum, Bu. Baru 3, Belum. Bu. Ayo segera ya, Nak ya. Pasti bisa, Ya, Nak. Bu. Kalau sudah selesai beritahu Ibu ya, Nak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ibu sambil melihat-lihat ya. Karena nilai keaktifan di dalam diskusi perlu, Nak. Kita perlu mengungkapkan pendapat supaya kita bisa berlatih berbicara. Sudah, Nak? Ya, Apa? Sudah, Bu. Sudah semuanya kelompok 1? Sudah? Bu. Sudah, Bu. Kelompok Selesai, 2? Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah, Nak? Kelompok 4? Udah, Bu. Sudah bagus, semua, dua Bu. jempol untuk semua kelompok sudah mengerjakan tepat waktu. Sekarang perwakilan kelompoknya ada yang mau ke depan untuk berbicara? Saya, Bu, kelompok 2. Oh iya, silahkan kelompok 2. Yang lain Baik, menyimak Bu. ya, Nak ya. Ya, Bu. Bu. Teman-teman, ini hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, nama benda, kursi kegunaannya untuk duduk, meja untuk belajar. Yang ketiga tadi pensil untuk menulis. Sudah, Bu, itu aja yang saya bacakan dulu ya, Bu. Iya, terima kasih kelompok 2 dan Santi sebagai perwakilannya. Nah, kelompok lain ada yang menanggapi tidak yang dibuat oleh Santi? Apakah sudah sesuai dengan kegunaan bendanya? Ayo coba, Ermata. Saya, Bu. Siapa ya? Oh, Bu, coba Ermata. Siska. Saya, Bu. Coba, Meja Siska. untuk ya, Bu. Meja Ya. bisa juga, Bu, untuk meletakkan buku, Bu. Oh iya, bagus sekali. Jadi meja itu banyak juga kegunaannya ya. Kalau Siska menurut Siska kegunaannya tempat meletakkan buku. Bagus, Nak. Ada lagi kelompok lain yang punya pendapat berbeda? Ada, Bu. Ada, siapa tuh, Nak? Saya, Sri, Bu. kelompok berapa, Sri? Kelompok 4. Ya, Bu. Iya, silakan Sri kemukakan pendapatnya. Meja untuk menulis dan membaca, Bu. Iya, bagaimana dengan kelompok lain? Pendapat Sri bagaimana? Sudah Ya, Bu. bagus, sudah tepat. Sudah Wah, bagus, sudah Bu. tepat bagus ya. Jadi banyak sekali kegunaan meja, tidak hanya satu, tapi banyak ya. Nah, sekarang
kelompok yang berikutnya, siapa yang bisa menyampaikan hasil diskusinya, Nak? Ya, Bu. Bu, Coba 5 menit Ernata. lagi kita upacara, Bu. Olahraga, Bu. Iya, olahraga, Nak. Ya, 5 menit lagi. Iya, Nak. Nah, tadi kita sudah membuat hasil diskusi. Sekarang silakan anak ibu kumpulkan ke depan perwakilannya. LKPD-nya dikumpulkan ke depan ya, Nak. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo Ya, segera Bu. dikumpul, Nak. Iya, Ya, sudah Bu. semuanya ya, Nak ya. Nah, sekarang silakan anak ibu mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu beri ya, Nak, untuk evaluasi. Tadi sudah Ibu bagikan di samping membagikan LKPD. Silakan dikerjakan ya, Nak. Ya, Bu. Sudah kan, Nak? Belum, Bu. Udah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Ibu Iya, tunggu saya belum sebentar lagi selesai, ya. Bu. Ya. Sudah? Nah, anak-anak Ibu, Ya, tadi Bu. kita sudah belajar, bagus, sudah selesai semuanya. Tadi kita sudah belajar benda-benda yang terbuat dari kayu dan kegiatan musyawarah. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan hari ini? Apa ya? Siapa yang bisa? Benda-benda. Ayo coba Santi. Bagus, Santi semangatnya ya. Saya ingat tadi Bu, benda digunakan seperti kayu itu sebabnya karena mudah dibentuk. Wah, bagus sekali. Apalagi ada lagi Santi? Bu. Itu, Nak. Terima kasih atas pendapatnya ya. Ada Yang pendapat saya lain, Nak? tadi. Ada pendapat lain? Wah, sudah. Kayu tahan lama, Bu. Sudah sama pendapatnya ya, benda-benda dari kayu itu digunakan karena mudah dibentuk. Macamnya banyak enak ya, ada pensil tadi, ada rak, ada lemari dan sebagainya. Sanduk, sanduk juga Iya, Bu. sanduk bahasa Minangnya ya, sendok nasi untuk mengaduk memasak nasi ya, Nak ya. Alat untuk mengaduk. Nah, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Siapa yang tahu? Kayu, Bu, yang bisa digunakan Kayu. untuk Bagus. Guna kayu, Bu. Ya, guna kayu bagus, Yusna. Bagaimana perasaan anak ibu setelah berdiskusi dan menampilkan hasil diskusi? Siapa yang bisa jawab? senang, Bu. Senang, Sri. Senang, Bagus. Bu. Sudah senang ya? Sudah berani mengungkapkan pendapatnya, Nak ya? Nah, Iya, Bu. besok berani lagi. Karena anak Indonesia, anak yang berani. Nah, begitu pembelajaran kita kali ini. Nanti besok kita akan belajar benda-benda dari plastik. Nah, untuk PR silakan dikerjakan halaman 20 ya, Nak. Kerjakan Ya, dengan Bu. teliti, kemudian di bawahnya ditulis ditandatangani oleh orang tua. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, Nak. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ketua pimpin doanya, Nak. Iya. Tempat duduk siap, bersyukur mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi, Nak. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa, Ibu. Silakan observer 1, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Setelah kita perhatikan bersama-sama learning study, penampilannya sudah cukup bagus. Langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Mungkin ada sedikit kendala teknis, mungkin karena kendala teknis, nah tidak bisa ditampilkan beberapa video yang tidak bisa ditampilkan mungkin karena kendala teknis. Kalau untuk penampilannya, menurut saya sudah mengikuti tahap-tahapan LPP, sudah ada penguatan kepada siswa, sudah ada menggunakan media yang langsung bisa
yang ada di lingkungan anak, kemudian sudah menampilkan gambar-gambar yang menarik bagi siswa, sehingga siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin hanya itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya, observer 2. Observer kedua saya, Pak. Halo? Iya, Halo. sudah terdengar, Bu. Silakan Bu Yusna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat dari penampilan Bu Nining tadi sudah sangat bagus. Tapi alangkah baiknya Ibu Nining tadi itu waktu menyampaikan tujuan pembelajaran itu hendaknya kalau bisa kan dituliskan di papan tulis. Karena tujuan pembelajaran kita itulah yang akan menjadi patokan kita mengajar pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat Ibu bernyanyi tadi siswanya kan kelihatan berantakan. Alangkah baiknya kalau Ibu tadi stop siswa tadi bernyanyi dulu, kita ajak dulu, sekalipun kita ini mungkin tidak bisa bersama ya, tidak bisa kesamaan karena kita di online di laptop, tapi kita pernyataan kita ajak, ayo nak, bagaimana kita bernyanyi supaya indah kita dengar, kita nyanyinya serentak ya, sama-sama ya gitu. Iya. Kemudian juga alangkah baiknya kita tekankan, kita ingatkan kembali siswa itu temponya lagunya apa, ketukannya yang keberapa kita mulai, terus siapa yang menciptakan lagunya, mengingatkan kembali ya Bu ya. Ya. Terus pada kegiatan diskusi, hendaklah kalau misalnya kita kan enggak harus kita mencurahkan semuanya ke anak ya Bu ya. Jadi sebaiknya di saat anak mempresentasikan diskusinya itu, kita kasihlah dia kesempatan kelompok lain untuk bertanya. Nah, kalau bisa disitulah kita menekankan indikator kita, memberikan banyak uraian kita, pembelajaran kita setelah nanti pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Itu aja Bu, yang ini masukan dari saya mungkin. Terima kasih Bu Yusna. Baik Bapak dan Ibu, kita minta sedikit komentar dari Bapak dosen kita. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Saya enggak banyak. Ini tadi muatannya apa saja, Bu? Bahasa Indonesia dan PKN, Pak. Bahasa Indonesia dan PKN ya. Iya. Yang pertama, TIPEK itu Bu, pemanfaatan teknologi itu ditunjukkan dari pertama isi konten itu, yang kedua menggunakan PowerPoint gitu ya. Iya, sorry. Jadi PowerPoint itu tuh kalau bisa di slideshow kan itu loh. Ya. Iya Pak. Sama yang kedua isi itu ya. Kalau misalnya membaca oke lah tulisan kan. Tetapi kalau menjelaskan dengan tulisan, anak-anak sekarang ini dia suka gambar-gambar. Misalnya masalah musyawarah, tadi saudara gambar baca-baca seperti itu ya. Nah, apalagi yang Ibu katakan dalam muatan selain bahasa Indonesia apa tadi itu? Bahasa Indonesia itu kalau untuk kelas rendah kan ada masuk muatan IPA Pak. Jadi kalau cara membuat tadi bahasa Indonesia dengan apa? Bahasa Indonesia dengan PKN Bapak. PKN. PKN itu menarik untuk digambarkan. Tadi itu membaca kayu ya, log ya. Ya log. Log itu udah ngerti nggak apa tuh log? Iya Pak. Sebenarnya saya ingin jelaskan, tapi dalam pikiran takut waktu habis saja. Nah begitu, Ibu harus saring kata-kata sebelum mempersiapkan itu, tanyakan diri sendiri. Karena saya sudah biasa enggak dengan ini, itu yang kontekstual namanya. Ya dalam materinya begitu Bapak. Nah kalau begitu minimal, kalau pakai PowerPoint atau pakai chat atau pakai gambar, minimal gambar log itu tampilkan. Kan bisa dibuat. Banyak Bu, ketiklah di Google tuh, buat log. Tekan image. Itu keluar gambarnya itu. Iya Pak. Ya, jadi begitu kita orang menilai TIPEK itu teknologi kita. Ya, iya Pak. Bisa memanfaatkan semua yang ada di komputer Maya ini untuk menariknya kalau kita membuat katakan tuh tampilan visual itu mata itu. Iya. Apa itu animasi gitu. Jadi coba itu dipikirkan betul Bapak Ibu. Iya, kelemahan saya di itu penggunaan teknologi ya Pak. Sudah berusaha Pak. Soalnya salah satu menjadi indikator
masih PPG Bapak Ibu. Jadi Iya, masih ada waktu Bapak Ibu untuk mendalami lagi ya teknologi tersebut. iya, Jangan menyerah gitu loh. iya, iya. Pasang saja siasat motivasi. Orang bisa kok, saya nggak bisa. Gitu. Orang kan makan nasi, saya makan nasi juga gitu. Gitu aja Bu. Ya. Iya Pak. Apakah lebih penang itu saya bisa juga. Nah, kalau kita berusaha, itu motivasi internal, munculkan motivasi internal kita gitu. Ya. Iya. Nah itu terus untuk yang ini kalau PBL itu Bu, itu masalah itu ya dikomunikasikan karena melalui pertanyaan, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau tidak begini. Nah, bagaimana solusinya? Nah, coba anak-anak sebutkan. Tahu enggak bagaimana mengolah kayu ini supaya menjadi mobiler? Karena bisa enggak ya? Kan bisa seperti itu tanya jawabnya kan? Iya Pak. Itu konteks gitu ya. Iya. Maksudnya PKI juga. Saya sendiri senang tadi itu setelah berdoa itu Bapak Ibu dikomentari itu. Fungsi doa itu apa? Nah, yang kekuatan spiritual itu kan itu harusnya. Setelah dia berdoa, disampaikan apa guna kita berdoa. Tidak, sampaikanlah makna itu. Jadi tidak sekedar doa, habis itu enggak, komentari itu. Nah, semoga kita dilindungi Allah, apa yang kita kerjakan dapat diridhoinya dan dibukakannya pikiran kita. Satu-satunya tempat kita minta tolong ya Allah. Gitu. Makanya kita mulailah menjadi dari sekarang semua yang kita kerjakan awali dengan baca ini, baca lagi Allah. Itu seperti itu ya, selalu doa. Ya, termasuk juga misalnya tentang sikap sosial ini. Sikap sosial, misalnya saling menghargai, saling tolong-menolong. Itu kan dilontarkan juga apapun mata pelajarannya. Supaya jadi profil Pancasila itu dimunculkan Bapak Ibu sebagai dia makhluk individual, sebagai dia sosial, saling kolaborasi gitu ya, saling menghargai sesama bangsa dan negara, suku, Bhinneka Tunggal Ika. Itu enam profil Pancasila itu harus Bapak Ibu singgung untuk dalam pembelajaran. Ya. Oke, selesai itu Pak John, silakan kita lanjutkan kalau. Iya, terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Baik, Bapak Ibu. Nah, demikian masukan dari